Halo teman-teman, sahabat kreatif, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang isu sosial sebagai sumber penciptaan karya seni lukis. Sebuah topik yang menarik dan penuh makna. Bagaimana isu sosial bisa menjadi sumber inspirasi yang luar biasa dalam penciptaan karya seni lukis. Bersama saya kita akan membahas penelitian menarik yang dilakukan oleh Gumilang Budi Prasetyo dari Universitas 11 Maret Surakarta. Yuk kita mulai. Subscribe dong. Oke. Gumilang Budi Prasetyo dalam skripsinya yang berjudul Isu Sosial sebagai Sumber dalam Penciptaan Karya Seni Lukis menyelidiki bagaimana isu-isu sosial di dalam menginspirasi dan mempengaruhi penciptaan karya seni lukis. Penelitian ini fokus pada dua hal utama. Yang pertama, bagaimana menggabungkan seni lukis potret dengan ide-ide yang berlandaskan isu sosial. Dan yang kedua, bagaimana memvisualisasikan isu-isu sosial tersebut di dalam sebuah karya lukis. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) yang melibatkan 8 tahap penting, mulai dari analisis potensi dan masalah hingga uji coba lapangan luas. Metode yang digunakan termasuk observasi non-sistemik, wawancara, semi-struktur, dan angket untuk mengumpulkan data. Dan hasil dari penelitian ini adalah 10 karya seni lukis yang mengekspresikan berbagai isu sosial seperti kerusakan lingkungan, pendidikan usia dini, kebebasan berekspresi, dan banyak lagi. Setiap karya mencerminkan proses kreatif yang melibatkan 3 tahap utama: pengumpulan ide, eksplorasi, dan visualisasi. Karya-karya ini tidak hanya dinilai oleh ahli, tetapi juga diuji melalui pameran dengan skala terbatas dan luas. Hasilnya sangat memuaskan. Validasi dari ahli menunjukkan bahwa karya-karya ini mendapatkan nilai sangat baik dengan persentase kelayakan yang meningkat dari tahap pertama hingga tahap kedua. Dan respon dari masyarakat juga sangat positif dengan nilai mencapai 86% pada pameran luas. Apa yang menarik dari penelitian ini adalah bagaimana Gumilang memaknai isu sosial dengan 3 sudut pandang: empati, simpati, dan krisis. Karya-karya ini lebih dari sekedar lukisan. Mereka adalah bentuk ekspresi yang mendalam terhadap kelompok yang lemah dan tertindas. Jadi teman-teman, isu sosial itu tidak hanya penting untuk dibicarakan, tetapi juga bisa menjadi sumber inspirasi yang kuat di dalam seni. Karya seni lukis yang dihasilkan dari isu sosial ini tidak hanya memperindah visual kita, tetapi juga mengajak kita untuk lebih memahami dan peduli terhadap masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tekan tombol bel untuk update terbaru dari channel kami. Bagikan juga pendapat kalian tentang bagaimana seni bisa berperan di dalam mengatasi isu sosial di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu analisa potensi dan masalah. Penelitian ini dimulai dari kegelisahan peneliti terhadap fenomena sosial yang ada di sekitar. Peneliti merasakan adanya ketidakadilan dan masalah sosial di masyarakat golongan menengah ke bawah.
Dan hal ini menjadi inspirasi untuk menciptakan karya seni lukis yang relevan dengan isu-isu sosial tersebut. Isu-isu sosial tersebut diantaranya yang pertama adalah mengenai kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah isu utama yang menjadi fokus. Peneliti melihat dampak dari kerusakan lingkungan seperti bencana alam, misalnya banjir di Kalimantan pada tahun 2021. Isu ini mencakup juga eksploitasi hutan dan dampaknya terhadap alam serta hewan yang hidup di dalamnya. 2. Seni dan masyarakat. Seni sering dianggap hanya sebagai keindahan, padahal seni juga memiliki dimensi sosial dan dimensi kritik. Peneliti merasa ada kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap seni dan realitas seni itu sendiri. Yang ketiga, anak miskin kota. Anak-anak dari keluarga miskin kota seringkali terpaksa bekerja dan menjadi korban eksploitasi. Peneliti berfokus pada dampak sosial dan psikologis yang dialami anak-anak ini. Kemudian yang keempat, kebebasan berpendapat. Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia, namun peneliti melihat adanya ketidakadilan terhadap seniman yang mengkritik pemerintah melalui seni, seperti mural yang dicabut dan penangkapan penggiat mural. Selanjutnya yang kelima adalah pendidikan anak usia dini. Pendidikan usia dini sangat penting untuk membentuk karakter anak. Peneliti menyoroti pentingnya pendidikan sejak dini untuk membangun nilai-nilai kebaikan dan kualitas diri. Yang keenam adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem yang mengeksploitasi pekerja untuk keuntungan maksimal menjadi perhatian peneliti. Fokusnya adalah pada dampak kapitalisme terhadap kesejahteraan pekerja. Selanjutnya yang ketujuh adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah masalah serius yang menimbulkan trauma pada korban. Peneliti berusaha menyuarakan perlindungan dan kesadaran terhadap pentingnya melawan pelecehan tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah pekerja seks. Peneliti menggali krisis identitas yang dialami oleh pekerja dan tantangan yang mereka hadapi dalam mencari masa depan yang lebih baik. Kemudian yang kesembilan mengenai isu minat baca. Minat baca yang rendah di Indonesia menjadi perhatian terutama dalam konteks pendidikan dan perkembangan intelektual individu. Dan yang ke-10 adalah introspeksi. A Girl with a Pearl Ring. Peneliti membahas lukisan terkenal A Girl with a Pearl Ring dan merenungkan apakah karya seni ini memanfaatkan golongan bawah hanya untuk kepentingan eksistensi pribadi atau memiliki makna yang lebih dalam. Terkait dengan isu-isu di atas, mari selanjutnya kita melihat ide dan konsep karya. Kebebasan berpendapat adalah hak dasar setiap individu, namun seringkali kritik terhadap kekuasaan atau sistem bisa menimbulkan ketakutan. Peneliti Gumilang Budi mengeksplorasi tema ini dalam karyanya dengan pendekatan yang berbeda. Alih-alih menciptakan karya yang provokatif dan kacau, Budi memilih untuk menggunakan visual yang lembut dan indah. Dalam karya berjudul Lestari Ketakutan, kita melihat seorang wanita yang dibekap dengan tangan. Warna dominan hijau dalam lukisan ini bukan hanya untuk estetika, tetapi juga sebagai simbol dari aparat dan penangkapan yang terjadi pada tahun 2021 terhadap para pelaku seni. Tumpukan daun yang membentuk semak-semak adalah representasi visual. Selanjutnya mari kita menggunakan teknik dan eksplorasi. Budi menggunakan teknik yang sangat hati-hati untuk memastikan bahwa pesan kritik tetap sampai tanpa menambah ketegangan visual. Dalam Lestari Ketakutan, sketsa awal dipindahkan ke kanvas hitam untuk menciptakan kedalaman
pewarnaan dimulai dengan lapisan kuning oker untuk warna kulit, dilanjutkan dengan berbagai campuran warna untuk menciptakan dimensi dan tekstur. Dan dalam detail akhir, Budi menambahkan highlight pada bola mata dan menciptakan tekstur pada tangan serta daun. Pendekatan ini bertujuan untuk menghadirkan keindahan visual sekaligus menyampaikan pesan yang mendalam tentang ketakutan dan batasan dalam kebebasan berpendapat. 3. Visualisasi dan makna. Lukisan belajar menanam akar. Karya lainnya dari Budi, Belajar Menanam Akar, menghadirkan sosok anak kecil terinspirasi dari memori masa kecil dan ajaran-ajaran yang sering terlupakan saat dewasa. Di sini bekas ciuman di pipi dan tokoh kartun menandakan kasih sayang dan kegembiraan masa kecil. Sementara angka 18 dan potongan tembok menunjukkan larangan dan perlindungan yang diterima dari keluarga. Yang keempat, pesan dan dampak. Karya Budi bukan hanya tentang kebebasan berpendapat, tetapi juga tentang bagaimana seni bisa menjadi medium untuk menyampaikan kritik dengan cara yang lembut dan estetis. Dengan mengolah visual secara berbeda, Budi tidak hanya menantang norma, tetapi juga mengajak kita untuk merenung tentang batasan dan kebebasan dalam diri kita sendiri. Dan kesimpulannya, dalam dunia seringkali penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian. Karya seni seperti yang dihadirkan oleh Gumilang Budi memberikan kita sebuah perspektif baru. Dengan menggunakan seni sebagai alat untuk mengungkapkan kritik, Budi menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dapat diungkapkan dengan keindahan, sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya menghadapi ketakutan dan batasan. Dan jika Anda memiliki pemikiran atau komentar tentang kebebasan berpendapat dalam seni, tinggalkan komentar di kolom bawah ya. Oke, kita lanjutkan eksplorasi karya pekerja. Pertama, mari kita lihat karya berjudul Her Story yang mengeksplorasi tema pekerja. Dalam karya ini kita melihat sosok wanita dengan ekspresi datar yang menyiratkan kebingungan dan kehampaan. Penutup mata pada sosok tersebut menggambarkan krisis identitas yang dialami oleh narasumber kita. Dewi sebagai seorang pekerja mengalami kebuntuan dalam mencari tujuan hidup dan masa depannya. Karya ini menyoroti bagaimana masyarakat seringkali memandang pekerja secara hitam putih tanpa mempertimbangkan latar belakang dan pilihan yang mereka hadapi. Selanjutnya, visualisasi Her Story. Untuk visualisasinya, kanvas dengan ukuran 100 cm x 80 cm digunakan, dilapisi dengan warna hitam dan biru, merah, serta kuning. Sketsa dipindahkan ke kanvas menggunakan kapur putih dan proses pewarnaan dimulai dengan warna kuning. Kuning oker untuk kulit, diikuti dengan lapisan warna vermilion dan putih titanium untuk detail lebih lanjut. Pakaian dan tutup kepala diberi warna putih dan abu-abu menciptakan kontras yang menggambarkan dualitas moral. Dan detail dalam karya ini termasuk penciptaan pantulan cahaya pada wajah dan bagian tubuh yang memberikan kedalaman dan realisme yang objektif. Selanjutnya kita lanjut ke eksplorasi karya minat baca. Kita beralih ke karya
Tong Kosong yang mengeksplorasi isu minat baca. Dalam karya ini, seorang figur dengan tangan keluar dari mulut dan menutupi menggambarkan simbol dari kurangnya pengetahuan dan insight. Eksplorasi dalam karya Tong Kosong bahwa Indonesia menurut UNESCO menempati urutan kedua dari bawah dalam literasi dunia. Karya ini merupakan kritik dan ajakan untuk meningkatkan minat baca di masyarakat. Visualisasi karya Tong Kosong. Kanvas berukuran 40 cm x 55 cm, dilapisi warna hitam, kemudian sketsa dipindahkan menggunakan pensil warna. Pewarnaan dimulai dengan kuning oker untuk kulit, diikuti dengan warna burnt sienna dan putih titanium untuk detail lebih lanjut. Rambut diberi warna burnt amber dan ultramarine. Detail pada karya ini termasuk penciptaan tekstur tangan dan rambut yang memberikan kesan realistis dan mendalam. Terakhir, mari kita lihat karya A Girl with a Boring, sebuah reinterpretasi dari lukisan klasik Johannes Vermeer. Karya ini mengangkat tema kemiskinan dan introspeksi peneliti tentang kejujuran dalam keterpihakan sosial. Di sini background yang menggambarkan lempengan seng mencerminkan kemiskinan, sementara ekspresi objek mengungkapkan kegelisahan peneliti tentang eksistensi pribadi versus komitmen sosial. Sekarang mari kita lanjutkan tentang cuplikan proses pembuatan dan teknik dalam berkarya. Setiap karya di pameran ini dipilih dengan cermat dan menggunakan berbagai teknik, dari cat minyak hingga plat besi. Setiap media memberikan perannya sendiri dalam menyampaikan pesan. Beberapa karya menghadapi tantangan teknis yang signifikan, tetapi semua itu berhasil diatasi dengan inovasi dan ketekunan. Kembali ke gambar acara pameran. Pameran Paradoks Sampah bukan hanya tentang seni, tetapi juga tentang refleksi sosial dan kritik terhadap berbagai isu yang sering terabaikan. Melalui karya-karya ini, penonton diajak untuk melihat sampah, baik secara literal maupun metaforis, dari sudut pandang yang berbeda. Oke, terima kasih masih tetap menonton. Bagikan juga pendapatmu tentang pameran ini di kolom komentar di bawah ini ya. Sekarang mari kita masuk ke acara. Acara pameran seni yang menarik dan inspiratif, uji skala luas dengan tema Paradoks Sampah. Pameran ini digelar di Selek Cafe dan Galeri Gedung KIP UNS dan memadukan seni dengan isu sosial yang mendalam. Yuk kita eksplorasi lebih dalam. Yang pertama, lokasi ini diambil untuk menjangkau masyarakat non-seni, sementara Galeri Gedung E memberikan suasana yang lebih formal. Judul dalam pameran ini adalah Paradoks Sampah. Nama ini bukan hanya sekedar permainan kata, tetapi sebuah refleksi mendalam mengenai bagaimana kita memandang sampah dari berbagai perspektif. Di sisi lain, sampah bukan hanya sekedar limbah, tetapi juga simbol dari berbagai masalah sosial yang sering kita abaikan. Proses selama pameran, 10 angket dibagikan kepada pengunjung untuk mengumpulkan data penilaian. Hasilnya sangat mengembirakan. Dari penilaian kuantitatif, pameran mendapatkan nilai rata-rata 86%. Kategori sangat sesuai menurut standar.
Hal ini menunjukkan bahwa karya-karya yang dipamerkan berhasil menyampaikan pesan yang mendalam dan mendapat apresiasi yang tinggi dari pengunjung. Setiap karya di pameran ini dipilih dengan cermat dan menggunakan berbagai teknik dari cat minyak hingga plat besi. Setiap media memiliki perannya sendiri dalam menyampaikan pesan. Beberapa karya menghadapi tantangan teknis yang signifikan, tetapi semua itu berhasil diatasi dengan inovasi dan ketekunan. Pameran Paradoks Sampah bukan hanya tentang seni, tetapi juga tentang refleksi sosial dan kritik terhadap berbagai isu yang sering terabaikan. Melalui karya-karya ini, penonton diajak untuk melihat sampah, baik secara literal maupun metaforis, dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, visualisasi dan makna. Belajar menanam akar. Menghadirkan sosok anak kecil yang terinspirasi dari memori masa kecil dan ajaran-ajaran yang sering terlupakan saat dewasa. Di sini, bekas ciuman di pipi dan tokoh kartun menandakan kasih sayang dan kegembiraan masa kecil. Sementara angka 18 dan potongan tembok menunjukkan larangan dan perlindungan yang diterima dari keluarga. Pesan dan dampak. Karya Budi bukan hanya tentang kebebasan berpendapat, tetapi juga tentang bagaimana seni bisa menjadi medium untuk menyampaikan kritik dengan cara yang lembut dan estetis. Dengan mengolah visual secara berbeda, Budi tidak hanya menantang norma, tetapi juga mengajak kita untuk merenung tentang batasan dan kebebasan dalam diri kita sendiri. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian, karya seni seperti yang dihadirkan oleh Gumilang Budi memberikan kita sebuah perspektif baru. Dengan menggunakan seni sebagai alat untuk mengungkapkan kritik, Budi menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dapat diungkapkan dengan keindahan, sekalipun mengingatkan kita akan pentingnya menghadapi ketakutan dan batasan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Tetap semangat ya. Terima kasih.